Nah, ini Ibu. Ibu nanti akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Ini apa maknanya? Saya akan jelaskan pengalaman saya ketika masuk Google Scholar ini. Karena beberapa orang, sudah ratusan orang mengutip jurnal saya. Ini contoh ada judul seperti ini, pengembangan bahan aja elektronik. Itu yang menelitinya adalah Wibowo, SMS Sulawati. Ini ada di Journal of Biology. Itu ada di jurnal UNES, Universitas Negeri Semarang. Kalau kita sudah masuk Google Scholar, ada orang yang mengutip artikel kita, itu akan otomatis masuk ke Google Mail kita. Akan dirujuk 12 kali. Nah, itu berarti ada 12 artikel yang sudah mengutip itu. Nah, bagaimana caranya? Ibu ya tinggal saja mengetik ini, mengklik ini. Akan muncul seperti ini. Nah, Ibu tinggal diunduh saja, Bu, di PDF-nya. Itu di PDF. Akan muncul seperti ini. Nah, berarti Ibu, ketika Ibu menemukan kasus, ketika Ibu mengklik tersebut, ternyata Ibu itu jurnalnya itu tidak bisa diketik, itu biasanya jurnalnya berbayar. Tapi kalau jurnalnya itu gratis, itu langsung Google Scholar mengizinkan setiap orang untuk bisa mengutip atau mendownload. Ini kebetulan jurnalnya ini mungkin itu digratiskan setiap orang. Ibu tinggal mendownload ini dan kira-kira baca teori-teori yang berhubungan dengan Ibu yang akan diteliti tersebut. Yang paling baik itu Ibu sekalian nanti lihat hasil penelitiannya. Lihat hasil penelitiannya di mana itu di kesimpulan atau bahasa jurnal ada simpulan. Kita lihat di sini di atas. Hasil penelitian Ibu Wibowo itu seperti apa? Nah, Ibu bisa melihat di subjudul mengenai simpulan. Jadi simpulannya ini. Sampai sini. Nah, Ibu bisa nanti berdasarkan hasilnya Wibowo dalam jurnal ini sesuai dengan cara pengutipan yang disepakati, itu dijadikan bahwa jurnal PTK Ibu itu memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Itu cara yang pertama ya. Nanti Ibu juga bisa lagi dengan cara yang kedua, di mana disinta. Sinta jurnal. Sinta Ristek Dikti Brin ini. Sinta Ristek Brin kita lihat. Nah, ini Bu, klik yang ini. Ibu juga bisa mendaftar di sini, Bu. Kalau Ibu nanti PTK akan diartikel jurnalkan, masukkan jurnal nasional, otomatis akan masuk. Subjek ini. Ini sepertinya sinyal lagi lemot. Nah, ini banyak sekali, Bu. Jurnal-jurnal yang sudah bereputasi maupun jurnal nasional terakreditasi. Kalau Ibu mengklik di subjek, akan muncul nama jurnal. Berdasarkan klaster ilmu, ada manajemen, ada akuntansi, ada pendidikan, dan sebagainya. Nah, contoh Ibu, misalkan Ibu IPA ya. Ibu IPA itu tentang sistem organisasi. Sistem organisasi makhluk hidup. Contoh, saya kurang paham terkait materi IPA, Bu ya. Contoh aja nih, tentang makhluk hidup. Ibu tinggal klik di sini. Nah, ternyata tidak ada. Artinya apa? Tidak ada jurnal kena subjek ya. Tapi harus nanti Ibu cari mengenai artikel-artikelnya, bukan pada subjeknya. Ibu nanti lihat di home di sini. Kalau Ibu sudah apa? Sudah masuk di wilayah restricted itu lebih enak lagi, Ibu. Search something di sini. Bisa Ibu di sini sistem organisasi makhluk hidup.
Nah, berarti Ibu ini harus pakai bahasa Inggris, Bu. Kira-kira apa tuh bahasa Inggrisnya? System of organizing. Nah, tidak ada, Bu ya. Nanti mungkin ada kata kunci yang memang tidak setiap ini kita klik menjadi bisa teliti. Tapi yang paling mudah itu Ibu bisa di apa yang berbahasa Indonesia itu bisa di sini yang tadi di jurnal di Google Scholar. Ibu kira-kira itu cara yang paling mudah. Tapi untuk yang Mendeley, Ibu bisa download dulu di Mendeley-nya atau cara pencari jurnal. Kita lihat lagi misalkan saja di hal yang lain, Indonesia Research misalkan atau cari-cari yang lain aja, Bu. Jadi yang paling banyak digunakan itu pertama di Google Scholar, yang kedua di Sinta. Atau lagi di indeks-indeks yang lain. Tapi kalau Scopus ini itu bahasa Inggris dan memang internasional. Tapi Ibu Bapak nanti bisa mendownload di sini. Jadi Ibu siapkan saja Google Scholar, siapkan Sinta, siapkan Scopus, maupun alamat-alamat jurnal yang lain. Atau Ibu juga bisa diklik di Google jurnal IPA begitu, nanti akan muncul. Itu Bu ya, sementara Bu. Kalau untuk Mendeley, Ibu bisa nanti mendownload dulu Mendeley-nya, lalu Ibu aktifkan di Windows Ibu. Nanti ketika masuk internet, itu Ibu akan bisa menelaah jurnal yang Ibu inginkan. Itu Bu ya, sementara Bu, untuk referensi. Jadi Pak, cukup kuatkah kita dengan menggunakan referensi itu tanpa harus dari buku? Ini Bu, jadi yang hari ini yang diakui untuk akurasi teori itu yang paling tinggi jurnal, yang kedua buku. Kalau apakah boleh kita mengutip dari paparan misalkan data-data yang resmi? Boleh Ibu, dari BPS atau mungkin dari data Litbang Kompas, dari yang lain. Tapi itu tidak dijadikan asumsi teori Ibu. Asumsi teori itu semakin banyak jurnal yang dikutip itu semakin berbobot PTK kita. Oke Pak, makasih banyak. Cuma nanti Pak gini Pak, tadi kan Bapak bilang dari simpulan-simpulan jurnal itu kita ambil kalimatnya Pak yang intinya aja ya Pak, baru kita buat di situ dalam cara pengutipan itu loh Pak, cara pengutipan dari jurnal itu sendiri, seperti Baik. Di buku juga Pak. Ya, jadi gini Bu, untuk yang namanya menelaah jurnal artikel jurnal orang lain itu namanya studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu Ibu bisa canangkan di 3 hal. Pertama di LBM, yang kedua di kerangka pemikiran, yang ketiga di kajian teori. Tetapi jangan sampai dari 3 hal ini, latar belakang, kerangka pemikiran, dan kajian teori itu memiliki redaksi yang sama. Misalkan tadi jurnal ini yang miliknya Tri Priyatno Wibowo dan teman-teman, Ibu bisa ini jadikan asumsi teori di LBM, boleh. Atau Ibu nanti ini dibahasa ulangkan lagi di pemikiran, kerangka pemikiran juga boleh. Asalkan tidak ada redaksi yang sama. Maka ini yang disebut dengan kemampuan peneliti untuk melakukan parafrase gitu. Parafrase. Jadi kalau ingin kita tidak ada similarity yang lebih dari 20% ataupun cek plagiarism yang lebih dari 15%, kemampuan kita itu yang pertama harus mampu memparafrasekan, yang kedua tidak di-copy langsung Ibu, tapi ditulis ulang, ketik manual. Itu akan menghindari kita dicek plagiat. Yang paling bagus ke Turnitin, tapi berbayar. Di satu kampus saja Turnitin itu Bu 1 tahun itu bisa harganya 60 juta Pak Sule. Jadi agak repot juga ya, karena nggak gratisan. Tapi yang lain bisa gratisan gitu. Itu Ibu Maya ya. Terima kasih banyak Pak atas pencerahannya, sangat membantu. Ya, baik terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Maya, luar biasa. Bu Maya ini
dari kemarin karena memang sedang proses kayaknya gitu. Kalau saya lihat dari Bu Maya Ya, ini memang sedang berproses untuk membuat sebuah PTK ya. Dan baik, baik. sekarang masuk pada tahapan pengumpulan kajian teori kayaknya begitu Data ya. ya. Iya, Ah, data bagus, bagus ya. kajian pustaka teori kayaknya begitu ya. Apa betul Bu Maya ya? Betul ya kayaknya ya. Jadi itu tadi sumber-sumbernya ya. Termasuk juga ini ada satu pertanyaan juga di grup WA ini. Ah, bolehkah melihat contohnya? Itu di tadi alamat-alamat Google Scholar, kemudian juga Sinta, kemudian juga Scopus. Itu mungkin bisa dilihat juga ya Pak Dokter ya? Boleh. Ya, itu boleh gunakan indeks-indeks alamat-alamat indeksasi jurnal yang itu, Pak Sule. Jadi memudahkan kita nanti bisa dibuka di mana saja. Iya, mudah-mudahan sudah bisa tersimak ya oleh Bu Juju. Bu Juju ya. Bu Juju yang bertanya bolehkah minta contoh PTK? Nah, itu silakan kunjungi itu alamat-alamat yang tadi. Insya Allah ada di sana ya. Insya Allah ada Ya, di banyak, sana. banyak. Ya, banyak juga silakan di-download. Tetapi jangan Pak. diplagiasi begitu ya, Bu Juju ya. Ya, terima Jelas kasih ya. infonya. Ya, ya. Boleh Hmm. rekodnya nanti rekaman kita ini kirim ya, Pak. Please ya, Pak. Ya, insya Gimana, Allah, Bu? insya Allah. Insya Allah rekamannya, insya Allah di-share, Bu. Insya Allah rekamannya di-share. Oke, mungkin ini waktu 14.28, tinggal satu lagi mungkin ya, satu penanya lagi. Ada selamat datang yang baru saja bergabung, ada Bu Despi ya, Bu Despi. Tadi ada Pak atau Ibu Encun ya, tapi sudah terpental. Kayaknya dia juga mau bertanya juga. Bu Hernani kayaknya kesulitan untuk ini keluar suara Pak Rudi. Dia ada di chat, katanya Itu kesulitan masih ya. itu. Kalau tidak ada mungkin saya langsung bacakan saja nih permasalahan dari Bu Nanik walaupun agak sedikit panjang ya mudah-mudahan cukup waktunya. Mana Bu Baik, Nanik ya? Saya bacakan saja Pak Rudi ya. baik, boleh. Ini yang jelas judulnya ini rencana Ibu Nanik ini efektivitas supervisi klinis dalam meningkatkan kinerja guru binaan di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Ini kayaknya pengawas ini, Bu Hernanik ini. Pengawas ya, Bu? Pengawas bukan, Bu? Pengawas. Ibu pengawas? Tidak bisa bersuara. Ya. Di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dengan metode kooperatif STAD pada proses pembelajaran di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Itu jadi judul rencananya Pak Rudi, efektivitas supervisi klinis dalam meningkatkan kinerja guru binaan di Kecamatan Camplong, Sampang dengan metode kooperatif STAD pada proses pembelajaran. Silakan, menurut Pak Rudi gimana itu judul itu? Apa yang kurang, apa yang harus ditambahkan, dan apa yang harus disempurnakan. Demikian silakan Pak Rudi menjawab pertanyaan daripada Ibu Hernanik. Kalau mendengar beliau bisa, cuman untuk berbicara kayaknya kesulitan mikrofonnya. Silakan Pak Rudi. Pak Sule, izinkan saya share screen lagi, Siap. Pak. Ini share screen-nya masih muncul apa? Oke, stabil. sudah. Silakan. Nah, ini Bu. Oke, di kita di Indonesia itu penelitian tindakan itu di dunia sekolah itu ada 3 yang dilakukan oleh guru sebutnya PTK, yang dilakukan oleh kepala sekolah atau madrasah adalah PTS, yang ketiga oleh pengawas namanya PTKP, penelitian tindakan kepengawasan. Nah, prinsipnya sama semua, hanya lokus dan fokus yang berbeda sesuai dengan penugasan. Tidak mungkin seorang pengawas itu mengukur efektivitas pembelajaran di kelas ketika murid belajar, karena itu dunia guru. Atau dunia kepala sekolah itu juga mengukur tentang efektivitas pembelajaran dengan metode X, tidak mungkin. Karena pengawas itu lokusnya cuma 2, yang pertama mengarah pada kepala sekolah, yang kedua mengarah pada guru. Tadi yang saya katakan siapanya itu harus tegas, Ibu.
siapanya harus tegas. Jadi kalau pengawas berarti siapanya bisa dua, bisa ke kepala sekolah, bisa kepada guru. Kita lihat ini ada beberapa fokus atau variabel yang ibu ingin kembangkan. Apanya? Supervisi klinis. Boleh, karena di kita itu supervisi ada 3. Ada supervisi manajerial, supervisi akademik, juga supervisi klinis. Yang kedua, untuk apa? Meningkatkan kinerja guru. Apa kira-kira tindakannya? Dengan metode kooperatif STAD. Tapi Ibu, yang saya ragukan ini, apa masa iya seorang pengawas itu langsung mengukur pada kalau CS ini, cooperative state ini pada proses pembelajaran. Kalau ternyata Ibu ingin mengaitkan antara tujuannya apa atau untuk apanya, itu Ibu harus sesuaikan dengan metode-metode yang ada pada metode supervisi. Bisa DLP, bisa workshop, bisa diskusi, bisa lagi FGD, bisa lagi bimbingan terbimbing, pelatihan terbimbing, bisa jadi pelatihan profesional dan sebagainya. Jadi sebagai seorang pengawas ketika ada di TPKP itu tindak pidana kepengawasan itu harus juga membuka ulang metode-metode yang disepakati ataupun metode-metode yang biasa digunakan ketika melakukan supervisi. Istilahnya sudah ada supervisi klinis, sudah nyambung, kinerja guru binaan sudah nyambung, tapi Ibu ini Ibu metode kooperatif STAD kok pada pembelajaran gitu. Maksudnya kemampuan gurunya kan begitu. Kemampuan guru dalam melakukan ini Bu atau gimana Bu? Jadi kalau ternyata ini kinerja guru binaan ini langsung dihubungkan dengan metode kooperatif STAD seperti layaknya siswa, nah itu tidak bisa Bu, apalagi pada proses pembelajaran. Kecuali Ibu mau menghubungkan bagaimanakah guru dapat melaksanakan metode ini baru bisa. Jadi judulnya nanti berubah. Efektivitas supervisi klinis dan peningkatan kinerja guru dalam atau untuk mengembangkan metode kooperatif STAD pada proses pembelajaran di mana gitu. Tapi kalau ini menjadi sebuah lokus pada kinerja guru binaan yang menggunakan metode ini, saya kira di dunia guru pelatihannya ini tidak terlalu umum dilakukan, kecuali pada dunia pembelajaran siswa. Jadi itu Ibu ya, jadi kalau ingin meningkatkan kinerja guru dalam melakukan metode ini boleh. Tapi kalau Ibu tadi fokusnya meningkatkan kinerja guru dengan supervisi klinis ini dalam kerangka Ibu melakukan pembinaan, kata-kata CS ini tidak umum dilakukan di dunia supervisi. Jadi harus kita menetapkan ulang kembali metode-metode pada supervisi akademik, supervisi manajerial. Ini kan masuk ke supervisi akademik yang sifatnya klinis. Itu Ibu ya. Jadi kalau Ibu mau berarti meningkatkan kinerja guru atau meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan model kooperatif STAD gitu. Bukan gurunya yang dilatih pakai ini, bukan kan? Tapi guru yang dilatih, maksud saya, ketika Ibu melakukan pelatihan pada guru bukan menggunakan metode ini kan, tetapi bagaimana Ibu dengan cara supervisi ini dapat meningkatkan kemampuan guru untuk melaksanakan kooperatif STAD. Itu boleh kalau begitu. Iya, iya mudah-mudahan jelas ya. Iya Pak Rudi ya, karena memang studi itu dikhususkan untuk siswa ya. Siswa. Jadi, kecuali kalau nanti mungkin ada satu metode yang ditemukan ya, TETAD gitu ya, Teacher Team Achievement Division. Jadi di sini kan S-nya student Bu ya. Iya, oke, sudah jelas kayaknya, sudah jelas ya, sudah chat juga ke saya. Iya katanya terima kasih. Ya jadi studi itu memang khusus untuk siswa di kelas ya, karena student team, bukan teacher team. Iya. Ya ada tambahan lagi silakan Pak Dokter.
Ya kira-kira begitu Pak Sulaiman dan teman-teman yang lain. Jadi itu kira-kira benak-benak di pikiran kita ketika merumuskan dua hal. Pertama, memaparkan deskripsi masalah yang ada di LBM. Yang kedua, bagaimanakah merumuskan identifikasi masalah. Jadi cara yang paling mudah diidentifikasi masalah itu adalah dengan cara menyalin ulang beberapa opsi-opsi penting yang ada di pembahasan masalah di LBM yang itu Bapak Ibu mohon ditempatkan beberapa paragraf menjelang terakhir ya. Jangan dari awal, tapi harus di beberapa paragraf menjelang terakhir. Yang kedua, Bapak Ibu yang namanya peneliti itu Bapak Ibu meneliti dengan membaca ibarat satu keping uang. Satu sisinya membaca, satu sisinya itu adalah meneliti. Jadi kalau orang meneliti tanpa membaca itu seperti orang yang mau buat gehu tapi nggak pakai terigu begitu. Jadi tidak mungkin dianggap sebagai gehu. Jadi dua hal ini Bapak Ibu mungkin yang harus ditekankan di benak kita sebagai praktisi pendidikan ketika menetapkan metode A dalam PTK berarti Bapak Ibu dan kita semua didorong untuk memahami secara teoritik maupun konseptual mengenai metode tersebut. Sekarang banyak sekali menyebar buku-buku tentang metode itu, terutama ketika perkembangan kurikulum 2013 yang terakhir ini. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, semakin kuatnya riset kita sangat didukung dengan daya jelajah kita terhadap hasil penelitian pendahuluan. Jadi saya katakan dicontohkan dari masalahnya Bu Mayarina, jadi Bapak Ibu bisa melihat apakah judul, substansi masalah, ataupun teori-teori yang akan kita kutip itu sama tidak dengan penelitian orang sebelum kita. Kalau sama, caranya adalah menghindari sesuatu yang sifatnya jenuh pada similarity ataupun menghindari plagiat. Nah, yang paling mudah itu adalah dengan beberapa aplikasi yang tadi, baik di Google Scholar, di Sinta, maupun mungkin indeks-indeks mesin-mesin pencari jurnal yang ada di internet sekarang juga sudah dapat banyak digunakan oleh kita. Kira-kira sekarang bakal kita di latar belakang masalah dan masalah. Nanti yang paling pelik juga nanti Pak Sule ini bagaimana merumuskan masalah kan begitu. Iya. Bagaimana nanti kerangka pemikiran sampai merancang di perencanaan tindakan yang ada di PTK tersebut. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi kita bisa berjumpa kembali Pak Sule. Amin, 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 amin. Ya, ya mudah-mudahan sudah jelas ya Bu Hernanik ya. Ya tentu saja masih panjang. Ini yang kita bicarakan ini baru siklus yang pertama ini ya, baru siklus yang pertama. Iya, baru siklus yang pertama. Iya, baru siklus 1 ya, mengidentifikasi, merumuskan, merencanakan, observasi gitu. Belum masuk ke siklus kedua. Gitu, Pak Sule. Ya, ya. Pak Sule, boleh tanya sedikit? Iya, Boleh tanya sedikit nih. Ini pengawas ini Pak Rudi, pengawas dari Hulu Sungai Selatan kalau tidak salah ya, Bu Hairun. Ya Bu Hairun, ini masih ada waktu 10 menit lagi. Sedikit saja. Ya, silakan Pak Hairun. Bu Hairun silakan. Ya, ya. Bapak narasumber, terima kasih pencerahannya hari ini. Mencermati judul yang dari Ibu Hernanik tadi, bagaimana kalau judul itu kita rubah sehingga kalimatnya itu ini sudah hilang ya. Cuma tadi saya ingat itu kalimatnya efektivitas supervisi klinis untuk meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran metode STATE di kelasnya. Jadi yang kita ukur itu menjadi apakah guru ini ketika melaksanakan pembelajaran dengan metode STATE tadi sudah sesuai dengan prosedur sehingga memang ukuran-ukuran itu yang sudah kita tentukan itu terpenuhi. Jadi bukan kita menilai menilai hasil siswanya, tapi bagaimana guru ini melaksanakan. Apakah tahapnya benar, apakah prosedurnya benar, apakah pendukung medianya benar, dan bagaimana dia misalnya membagi siswanya misalnya seperti itu. Bolehlah Pak?
Oke, Jadi Ini, yang Bu. diukur bukan baik, Bu. hasilnya. Nggih. Ibu, kalau kita lihat lagi, itu kalau tadi fokusnya, ini kan dua variabel. Yang pertama tentang supervisi klinis, yang kedua tentang kinerja guru dalam melaksanakan metode STAD. Gitu. Nah ini kita, Bu, implikasi di lapangan, contoh realnya. Kalau Ibu mau mengukur ketepatan, bagaimanakah guru dalam melaksanakan STAD, itu bukan PTK. PTK itu, atau bukan PTKP. PTKP itu kata kuncinya tindakan. Kalau Ibu ingin mengukur itu, berarti Ibu penelitiannya korelasi, Bu. Penelitian murni. Bagaimanakah guru merencanakan desain stadnya, bagaimanakah prosedurnya, bagaimanakah proses proses dalam pelaksanaan di stadnya sampai pada hasilnya. Nah, yang paling bagus lagi kalau supervisi klinisnya itu kan banyak metode, Ibu. Banyak metode. Kalaupun toh ada metode baru, kata Pak Sule tadi, terkait kooperatif STAD, kita ganti dengan PAD itu lebih bagus. Karena diukurnya di PTKP itu tindakan, bukan mengukur kenyataan. Jadi ketika sudah ada masalah berdasarkan kenyataan sebelumnya, lalu Ibu merencanakan perbaikan di guru binaan, maka itulah kita pilih sebuah tindakan tertentu. Nah, tindakan itu apa? Kalaupun toh ada kooperatif teacher assessment misalkan, ada istilah metode di supervisi klinis ada, itu lebih baik lagi, Bu. Jadi kalau tadi harapan Ibu mengukur prosedur, mengukur ketepatan, mengukur lagi hasil dari itu bukan PTK, tetapi itu namanya penelitian biasa, Bu. Jadi yang dimaksud dengan PTKP itu yang dunia pengawas itu lebih cenderung dari tadi menggunakan apanya itu untuk apa. Jadi kalau tadi supervisi klinis itu, mohon maaf, kooperatif STAD itu bagian dari supervisi klinis, itu bisa jadi PTKP. Tapi kalau untuk cara mengukurnya, hanya mengukur pada keefektifan dalam arti prosedur yang tadi fokusnya, itu bukan PTKP, tetapi itu penelitian murni biasa. Ibu bisa gunakan statistik, parametrik, maupun yang lain berdasarkan asumsi kuantitatif. Itu, Bu, kira-kira, Bu, ya. Kalau Pak, misalnya Pak, ini berkembang ya. Kalau misalnya ketika misalnya guru tadi mengajarkan state, begitu kan Pak? Kemudian berdasarkan instrumen kita sebagai pengawas, pemantauan kita, itu banyak ini kekurangannya. Kemudian guru itu kita beri bantuan atau bimbingan. Kan itu tindakan kita di bimbingannya. Kemudian dia mengajar dengan cara itu lagi, kita evaluasi lagi. Nah, apakah itu bisa dinilai sebagai sebuah bentuk penelitian tindakan? Baik, Bu. Jadi kalau kita sudah menelaah dan mau menerapkan beberapa variasi dari metode supervisi, nah itu boleh kita jadikan pada untuk apanya, itu bisa jadi PTKP. Tapi kalau untuk mengukur hal di luar tindakan, itu namanya bukan tindakan, tapi penelitian murni. Jadi kalau mau misalkan Ibu lebih baik nanti misalkan efektivitas supervisi klinis dengan menggunakan metode apa untuk meningkatkan kinerja guru. Itu yang disebut dengan PTKP, Bu. Kira-kira begitu, Bu, ya. Makasih banyak, Bapak. Yang kita ya, baik. Maaf, Pak Sulela. Iya, nggak apa-apa, Bu. Mantap. Semalam. Luar biasa, semangatnya ya. Padahal kemarin saya dengar sudah di atas 50 katanya ya. Aduh, luar biasa. Patut dicontoh Bu Farid Nafian ini ya. Semangatnya masih luar biasa ini. Iya. Aduh, ini juga mohon maaf juga nih, Pak. 5 menit lagi nih kita akan close juga. Jadi waktu juga sudah mepet juga. Kita sih sebenarnya berakhirnya jam 15 ya. Cuman ini sudah mau habis nih, kurang lebih sekitar 7 menit lagi. Kita langsung ke closing statement saja ya Pak Rudi. Silakan closing statement terakhir dari beberapa pertanyaan yang muncul. Silakan. Oke, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di ujung pertemuan ini yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama,
pahami bahwa masalah itu sangat berkaitan sekali dengan kesenjangan antara teori dengan praktek, teori dengan kenyataan. Itu yang menjadi rujukan awal kita. Jadi jangan sampai memaparkan masalah itu tidak ada tentangannya antara teori dengan praktek. Yang kedua, ketika kita menuliskan masalah, di benak kita itu sudah muncul yang dipikirkan, Bapak Ibu jangan ragu, tuangkan dulu saja seadanya di pemaparan paragraf-paragraf di LBM itu menjadi sebuah paragraf deskripsi. Jadi Bapak Ibu jangan dulu terjerembab, kata saya ini benar tidak, ini salah. Yang paling penting kalimat Ibu itu sangat sekali menggambarkan dari pikiran Ibu tentang masalah itu. Nah, yang ketiga, untuk mengaitkan nanti rencana tindakan kita itu, jadi Bapak Ibu harus menelaah ulang kira-kira masalah-masalah yang muncul itu bisa dikaitkan tidak dengan metode X yang ada di rencana tindakan kita. Jangan sampai secara teoritik metode X itu tidak berhubungan dengan Y. Misalkan metode TGT tidak berhubungan dengan minat, maka jangan Ibu cantumkan metode tersebut. Jadi ada kesesuaian antara masalah dengan metode tersebut. Yang ketiga, mengenai identifikasi, ini sebenarnya hanya menuliskan ulang poin-poin penting mengenai deskripsi masalah yang ada di paragraf atau beberapa paragraf terakhir yang ada di LBM. Bapak Ibu, sebenarnya masih banyak ini yang kita bahas, Pak Sule dan teman-teman sekalian, tentang bagaimana meruskan masalah, bagaimana kan nanti sajian tujuan PTK-nya, bagaimana kan menuliskan kerangka pemikiran sebagai penguat teori kita kan. Nanti juga memilih teori kan, memilih teori ketika di bab 2 PTK, lalu sampai ke sangat banyak sekali. Tapi masih mudah-mudahan banyak. kita bisa berjenjang, bisa bersua gitu dalam meeting-meeting yang lain. Insya Allah. Enak sih kalau kita ini bisa ketemu tatap muka, Pak. Jadi saya bisa melatih dengan syarat mungkin tidak ada kerumunan gitu kan. Iya, langsung Ibu Bapak yang di luar Jawa, mudah-mudahan saya bisa keluar provinsi lagi di bulan Februari, ya kita bisa ke Kalsel kemana lah gitu. Sesuai dengan penugasan saya nanti di direktorat itu kan sambil ke sana. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian, tetap semangat menulis ya. Jadi tidak ada rumus nulis sebenarnya menurut saya sebagai penulis peneliti, yang penting tulis aja gitu kan. Write, ketika engkau memikirkan itu, ketika itu ya ditulis gitu kan. Write you are thinking. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi closing statement-nya ya. Kita alhamdulillah ini kayaknya 1 menit lagi berakhir. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk narasumber kita untuk kesempatan hari ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Dan waktu pun berakhir, mungkin terima kasih semuanya. Mohon maaf jika masih ada yang kurang puas. Silakan untuk di kepoin Pak Rudinya ya. Di blog-blog yang tadi sudah banyak tulisan-tulisan blog. Bisa izin untuk melihat dan izin untuk mendownload sebagai referensi ya tentunya ya. Termasuk juga buku-bukunya. Terima kasih semua, sukses, guru hebat, bermartabat. Insya Allah kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan Pak Rudi dan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia, Pak narasumber. Terima kasih Pak Sule, panitia. Pak Dr. Rudi, terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih.